Hai semuanya, seperti biasa, karena sudah menjelang ke akhir bulan, kali ini gue pengen ngebagiin beberapa rekomendasi film yang akan rilis di bulan April nanti. Dan gue mau kasih disclaimer dulu, ini masih bisa berubah-ubah ya. Karena gue buatnya juga berdasarkan waktu rilis di US, jadi masih belum tentu sama ya dengan yang ada di Indonesia. Tapi bisa dibilang secara mayoritas ya mungkin beda-beda tipis lah ya, khususnya untuk film-film besar. Yang pertama itu film Morbius. Ini setelah mengalami delay, akhirnya udah fix akan rilis di awal April ya. Salah satu film yang bisa dibilang cukup ditunggu sih, khususnya untuk pecinta comic book film ya. Cuma ini kan bukan karakter yang orang banyak tahu gitu. Paling dibantu dengan nama Venom atau Spider-Man gitu. Gue sendiri juga nggak terlalu ngikutin trailernya. Karena emang salah satu film yang pasti akan gue tonton juga gitu. Jadi gue rasa gue nggak perlu ngelihat trailernya lagi. Plotnya tentang Michael Morbius yang mencoba untuk menyembuhkan penyakitnya gitu. Tapi malah menjadi vampire. Bukan karakter yang gue kenal deket juga sih. Tapi cukup excited ya. Terutama untuk di bulan April ini. Durasinya juga udah keluar. Dan gue rasa cukup singkat kalau untuk ukuran comic book ya, terutama untuk beberapa belakangan ini, sekitar 108 menit, dan ya semoga menghibur aja sih, dan lebih bagus dari Venom yang kedua ya. Di nomor kedua itu ada The Contractor. Gue udah lama nggak ngeliat Jack Bauer atau Kiefer Sutherland ya. Um, gue salut sih buat orang yang tahu referensinya. Ceritanya di film ini itu tentang mantan Special Force ditawari pekerjaan di bidang private, dan karena ada masalah keuangan dia ngambil pekerjaan ini. Ya bisa dibilang tipikal film yang mirip-mirip lah ya, sejenis seperti itu gitu. Dan ini juga masuk ke salah satu film yang gue rasa cocoknya tuh nonton di bioskop ya, dengan layar besar, dan ya lu cari hiburan aja gitu dengan suara yang keras juga. Ekspektasinya juga jangan tinggi-tinggi, lebih ke bakal biasa aja gitu. Walaupun semoga hasil akhirnya nanti bisa jauh lebih dari itu ya. Menurut gue sih, kalau dari si trailer, eee, cukup menarik ya, dan ekspektasi gue juga bisa dibilang rendah sih untuk film ini. Kalau ada waktu gue akan nonton film ini. Yang ketiga ini, Barbarians. Gue nggak tahu sih kalau ada si Ramsey ya. Buat gue langsung ngelihat muka dia tuh, gue langsung flashback memori yang nggak enak sama gue nonton GOT. Dan kali ini dia main di film ini. Di film ini dia tuh jadi pasangan yang ngadain dinner party dengan pasangan satunya. Jadi total ada 4 orang dan terjadi sesuatu gitu. Kalau dari sisi trailer yang gue lihat ini rada-rada mungkin ada, bisa dibilang kayak semacam home invasion juga, karena emang nggak diiniin secara jelas ya. Dan mungkin twistnya temennya yang ngebawa si apa namanya, penjahat ini gitu. Tapi di luar itu semua ini kelihatannya film thriller yang fun sih dan simple juga. Jadi kalau lu cari film ini atau film dengan genre ini, ya ini bisa jadi rekomendasi sih. Rada-rada mirip dengan, entah kenapa begitu gue lihat trailernya itu gue keinget dengan film Ready or Not sih. Yang keempat, You Won't Be Alone. Ini film horor setelah Lamb yang kemarin. Numi Rapes balik lagi di genre ini, cukup menarik dari sisi setting ya. Dan ini berada di settingnya di era dulu juga, tentang gadis muda yang diculik dan dijadiin semacam penyihir gitu. Gue memilih untuk nggak nonton trailernya, jadi gue cuma lihat
sinopsis singkatnya doang. Gue sengaja nggak nonton dan gue rasa gue sendiri menganjurkan orang untuk kalau misalnya lo tertarik dengan genre seperti ini untuk menghindari trailernya ya, karena nggak tahu bakal ada spoiler atau apa, dan untuk berjaga-jaga lebih baik nggak nonton gitu, nggak nonton trailernya ya. Karena seperti yang kalian tahu, belakangan cukup banyak spoiler yang ada melalui trailer gitu. Buat yang suka horror, semi-semi indie, ini bisa jadi salah satu alternatif, tapi gue rasa ini kayaknya nggak masuk ke Indonesia ya. Walaupun masuk, ya ini mungkin bisa jadi salah satu yang cukup cukup berbeda sih dari sisi genre yang akan rilis di bulan April nanti. Dan yang kelima ini ada Sonic. Gua nggak nonton yang pertama karena memang nggak begitu menarik buat gue. Tapi film ini tuh bakal ada pasarnya sendiri sih. Dan kalau ngomongin Sonic, yang gue inget cuma ya waktu kecil gue main versi Seganya gitu, game Seganya yang 2 dimensi dan side scrolling gitu ya. Ini juga bisa dibilang sequel, lanjutin dari yang pertama, masih ada Jim Carrey dan James Marsden juga. Kalau secara personal gue akan skip ini karena gue rasa ini bisa dibilang lu perlu nonton yang pertama dulu untuk bisa nikmatin yang sequelnya ini ya. Ini juga tipikal film gue rasa masuk ke film yang keluarga ya. Simple, fun, dan ya kurang lebih seperti yang lu lihat di trailer gitu. Selanjutnya itu ada Fantastic Beasts, Secret of Dumbledore. Ini franchise dan gue udah nggak perlu ngejelasin lagi ya, fanbase udah banyak dan gue rasa lu udah pada tahu mengenai film ini. Dan ini salah satu film besar yang rilis di bulan April ya, semoga nggak di-delay. Dan bisa dibilang 11-12 lah ya, saingan dengan si Morbius tadi. Sequel juga, lanjutan dari film sebelumnya, setelah ada pergantian aktor ya. Dan gue juga bukan fansnya Harry Potter juga gitu, Potterhead ya namanya. Cuma gue respect dengan J.K. Rowling dan gue respect dengan Harry Potter secara keseluruhan. So, itu aja sih rekomendasi buat bulan April. Ini cukup banyak sih dibandingin bulan Maret yang kemarin ya. Dan mungkin nggak semuanya akan masuk ke Indonesia. Cuma, ya gue akan nonton Morbius. Pengennya sih nonton Fantastic Beasts ya. Cuma gue rada males sih. Gue harus nonton yang pertama dulu dan gue juga udah cukup lupa dengan plotnya Harry Potter karena gue nonton Harry Potter tuh masih kecil, jadi gue nggak inget apa-apa gitu. Sama salah satu sih, satu lagi yang menarik buat gue itu ada Nitram, sama You Won't Be Alone. Itu salah satu yang cukup masuk ke list gue sih. Buat yang belum nonton Batman juga, itu bisa jadi salah satu ini ya, salah satu alternatif juga mungkin, tapi gue rasa lu udah pada nonton juga. Tapi buat yang belum nonton, gue saranin sih nonton versi IMAX-nya gitu. Karena buat gue sound selama gue nonton di IMAX itu bener-bener apa ya, bener-bener gue ingat ada satu scene dengan Batmobile sih, dimana kaki gue getar dengan efek suaranya itu. Jadi bener-bener menghibur sih kalau gue nonton IMAX. Itu aja yang akan rilis di bulan April nanti. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.